Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 6. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai analisa laporan keuangan. Dalam analisa laporan keuangan ini ada dua pembahasan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu pembahasan mengenai laporan keuangan, dan yang kedua yaitu pembahasan mengenai analisis laporan keuangan menggunakan metode Dufon. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan pembahasan saya mengenai yang pertama yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Jadi ini laporan keuangan ini merupakan proses pelaporan dalam suatu perusahaan. Laporan keuangan juga bisa meliputi yang pertama yaitu laporan posisi keuangan yang disebut neraca. Kemudian laporan laba rugi komprehensif. Yang ketiga yaitu laporan perubahan ekualitas, dan yang keempat laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa arus kas atau laporan arus dana. Kemudian catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam laporan keuangan. Jadi itulah 5 pembahasan mengenai laporan keuangan ini. Kemudian kita lanjut, kita sajikan materi-materi tersebut. Yang pertama itu laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement atau profit and loss statement merupakan laporan keuangan yang berfungsi untuk menilai kinerja keuangan, apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian. Kemudian kita lanjut yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menggambarkan perubahan baik berupa peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama satu periode. Jadi selama satu periode itu laporan keuangan dalam suatu perusahaan itu perubahan modalnya ini dicatat. Kemudian pada saat awal pendirian perusahaan, sebagai pemilik perusahaan pasti menyetorkan modalnya. Selama beroperasi tentu saja modal awal akan berubah sesuai dengan kinerjanya. Kemudian kita lanjut yang ketiga itu laporan posisi keuangan. Seperti namanya, laporan posisi keuangan atau neraca atau state balance sheet merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi dan informasi keuangan suatu perusahaan. Dalam laporan neraca, kamu akan melihat informasi tentang aset kewajiban modal perusahaan secara lengkap dan rinci. Kemudian kita masuk yang keempat, laporan arus kas. Jadi ada yang namanya laporan arus kas dalam suatu laporan keuangan. Jenis laporan keuangan yang keempat yakni laporan arus kas atau cash flow statement. Laporan arus kas memberikan informasi tentang aliran kas perusahaan yang masuk dan keluar. Selain itu, perusahaan arus kas juga berfungsi sebagai indikator untuk memprediksi arus kas di periode yang akan datang. Kemudian yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan CAP atau merupakan bagian dari laporan keuangan yang suatu identitasnya merupakan catatan keuangan bukanlah hal yang wajib dibuat oleh perusahaan. Namun sehingga biasanya perusahaan yang membuat catatan atas laporan keuangan adalah perusahaan-perusahaan skala besar atau perusahaan yang sudah terbuka atau public companies. Tujuan pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan penjelasan yang rinci tentang hal-hal yang dapat jenis laporan keuangan lainnya, sehingga letak catatan atau laporan keuangan di belakang sendiri. Itulah pembahasan mengenai laporan keuangan, yaitu pembahasan yang pertama. Kemudian kita lanjut pembahasan yang kedua yaitu mengenai analisis laporan keuangan menggunakan metode Dufon. Kita lanjut selanjutnya di pembahasan yang kedua. Baik, kita lanjut pembahasan yang kedua itu mengenai analisis laporan keuangan menggunakan metode Dufon.
Baik, Dufon merupakan analisis yang mencakup seluruh rasio aktivitas dan margin keuntungan dan pertunjukan untuk menunjukkan bagaimana rasio ini mempengaruhi probabilitas. Ya. Analisis Dufon sistem menyangkut rasio aktivitas dan rasio probabilitas, sehingga penulis terlebih dahulu akan memahami rasio aktivitas probabilitasnya. Menurut Munawir tahun 2007 ada beberapa kegunaan dan menganalisis laporan keuangan dan kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan metode Dufon. Yang pertama itu sebagai salah satu kegunaannya yang bersifat prinsipal, yaitu sifatnya yang menyeluruh. Yang kedua dapat digunakan untuk mengukur probabilitas masing-masing yang ditekniskan perusahaan sehingga dapat diketahui produk yang potensial. Yang ketiga itu untuk mengukur efisiensi tindakan-tindakan suatu unit atau bagian. Dan yang keempat dapat digunakan untuk keperluan kontrol dan perencanaan, misalnya digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Metode Dufon ini merupakan informasi mengenai berbagai faktor yang menyebabkan naik turunnya kinerja keuangan dalam suatu perusahaan. Caranya sepertinya hampir sama dengan analisis laporan keuangan biasa, namun pendekatannya lebih integratif dengan menggunakan komposisi laporan keuangan sebagai elemen analisisnya dan mengurangi pos-pos laporan keuangan sebagai mendetail, yaitu merupakan menganalisis rasio keuangan agar perusahaan dapat mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitasnya dalam mengelola sumber daya yang perusahaan miliki. Faktor-faktor pembentuk Dufon System. Menurut Roil 2009 halaman 97, Dufon dengan perkataan dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu yang pertama efisiensi operasi yang diukur oleh margin laba, kemudian efisiensi penggunaan aset yang diukur untuk perputaran aset, yang ketiga itu pengungkitan keuangan yang diukur oleh memiliki ekuitas. Dan analisis laporan dalam keuangan metode Dufon ini ada dikenakan rasio-rasio, yaitu yang pertama tingkat pengambilan terhadap penjualan dengan cara laba bersih dibagi pendapatan dan diartikan sebagai jumlah uang dan laba dihasilkan dari setiap rupiah pendapatan. Dan yang kedua itu pembuatan aktivitas atau aset transfer dihitung dengan cara pendapatan dibagi aktiva dan diartikan sebagai jumlah dolar dalam penjualan yang dihasilkan dari setiap rupiah aktiva. Rasio aktiva terhadap ekuitas. Rasio dihitung dengan cara aktiva dibagi ekuitas pemegang saham dan diartikan sebagai jumlah rupiah aktiva perusahaan. Yang keempat itu ada keunggulan dan kelemahan analisis menggunakan metode Dufon. Adapun kegunaan analisis Dufon sistem yaitu sebagai salah satu teknik analisis keuangan yang sifatnya menyeluruh dan manajemen dapat mengetahui tingkat efisiensi penggunaan aktiva. Kemudian yang kedua dapat digunakan untuk mengukur probabilitas masing-masing produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Dan yang ketiga dapat pengambilan laporan keuangan menggunakan pendekatan yang lebih integratif dan menggunakan laporan keuangan sebagai ekstensinya. Kelemahan dari analisis laporan menggunakan metode Dufon ini menurut Arahab tahun 1998, yaitu ROI suatu perusahaan sulit dibandingkan dengan ROI perusahaan lain yang sejenis karena adanya perbedaan praktik di akuntansi yang digunakan. Yang kedua, menggunakan ROI saja tidak dapat digunakan untuk menjalankan perbandingan antara dua perusahaan atau lebih dengan menggunakan kesimpulan yang memaksakan.
Mungkin itu saja pembahasan saya mengenai analisa laporan keuangan yang saya sampaikan. Ada dua pembahasan, yaitu laporan keuangan dan analisis laporan keuangan menggunakan metode Dupont. Baik, sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.